biasanya mentok-mentok masalahnya itu paling jauh itu di clock, yang paling sering di tegangan kerja. Biar mesti paham ya. Sekarang berarti kita harus tahu dong mana tegangan kerja yang dibutuhkan CPU. Kan gitu kan logikanya ya. Nah, kalau kita menggunakan skema manual, maka prosesnya lumayan panjang. Nah, sekarang nanti walaupun ada waktu saya jelaskan dari secara manual. Di handphone, di skema berbayar itu biasanya sudah ditunjukkan titik-titik pengukurannya. Apa maksudnya ya? Dimana kita bisa pastikan ini tegangan kerja bagus apa bermasalah. Sama halnya kayak kita ngecek tegangan kerjanya LCD kayak semalam ya, ada VSP, ada VSN, ada 1,8. Tapi itu mudah, kita ngukurnya di konektor. Kalau ini nanti kita ngukurnya di komponen atau numpang ngukur. Makanya di sini harus saya buat urutannya. Ini adalah sebuah IC SOC. SOC ini akan bekerja, akan hidup jika mendapatkan tegangan kerja dan tegangan perintah. Itu dulu. Walaupun nanti ada clock dan lain-lain. Nah, tegangan kerja yang dibutuhkan CPU ini nanti ada dua kategori. Ada yang termasuk berasal dari buck regulator, dan nanti termasuk yang berasal dari LDO regulator. Yang nanti bisa saja ini 5, 4, yang ini bisa saja 10 atau belasan jumlahnya. Jadi paham ya? Artinya kita coba cari dulu mana-mana saja jalur yang termasuk tegangan kerja ini yang nantinya masuk ke CPU ini dulu. Perintah nanti. Paham ya? Nah, kalau kita menggunakan skema manual, kayaknya saya harus bilangkan skema manual dulu lah biar paham ya. Kita misalkan pakai NIA 1 aja ya, yang kita sudah sering. Saya buka ya. Ini berarti judul besarnya mencari di mana atau apa-apa saja yang termasuk tegangan kerja yang dibutuhkan CPU. Paham ya? Mencari dulu nih, belum ngecek. Mencari dulu dan menentukan di mana kita ngukurnya. Baru nanti kita cek. Walaupun nanti di Borneo, di skematik Orion ada, tapi nggak semua ada. Makanya saya menjelaskan secara manual dulu. Saya buka tipenya Xiaomi, kita pilih Mi A1. Ya, saya buka manual ya. Kita belajar manual dulu. Saya buka layout. Kemudian kita buka apa? Skema. Caranya perhatikan. Kan kita mau nyari kebutuhan CPU. Berarti yang kita buka adalah CPU. Paham sampai sini? Ya, kita ketik lah ini U100 di skema. Di saat kita ketikkan U100, maka nanti ada U100A, U100B, U100C, U100D, U100E sampai M. Ini bukan IC-nya ada banyak, IC-nya cuma satu, tapi penggambaran di dalam blok-bloknya itu dibagi-bagi lagi. Paham ya? Dan kita buka satu-satu. Yang A dulu. Di saat kita buka U100A, perhatikan. Mana dia? Ini ya. Apa? U100A, ternyata kita geser ke bawah. Wah, ini jalur NC semua. Betul ya? Jadi kalau nanti kaki C2 ini udah paham sebelah sini. Ini yang kita baca semalam. Yang di sininya abjad, ke atas angka. Berarti kaki C23 NC, kaki J31 NC.
Paham ya? Berarti di U100A ini hanya menggambarkan untuk semua ini adalah NC. Paham ya? Berarti tujuan kita bukan kemari. Tarik lagi, U sekarang yang B. B itu apa? Nah, yang B kita zoom, kita lihat ke kiri dan ke kanannya, kiri dan kanan apa ya? Di situ ada EBIO, EBIO, turun lagi EBIO, 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 EBIO ya. Kanan kiri begitu kan? Nah kalau ini jalur yang terhubung ke RAM. Kan CPU ada yang ke RAM. Nah itu nama gantinya EBIO. Paham ya kira-kira? Berarti bukan ini juga yang kita cek. Karena yang kita cek adalah jalur yang terhubung ke power. Paham ya? Berarti ini nggak usah kita cek sini, abaikan. Tengok kodenya kayak mana, Bang? Ini. Kode yang apa? EBO. Iya namanya. Saya lupa itu panjangannya. Kalau nggak salah external bus input output ya, kalau nggak salah nanti kita cek. Jadi kalau kita cari sambungannya ini kalau kita cari sambungannya ya masuknya ke RAM. Oke, berarti yang B bukan ya. Nah, sekarang kita ganti yang C. C kita lihat lagi ke bawah. Di sini ada bacaannya GPIO ya. Nah, ini GPIO. Ini biasanya jalurnya itu jalur finger kemari komunikasi. GPIO itu kepanjangannya General Purpose Input Output. Jadi yang berkaitan dengan komunikasi ke sensor, komunikasi ke finger. Ini fingerprint, komunikasi atau clocknya kamera. Paham ya? Berarti U100 bagian C itu menunjukkan jalur-jalur kontrol komunikasi. Jadi bukan urusannya ke tegangan kerja. Paham ya? Ini yang nanti ke kamera tuh larinya kemari. Nih yang masalah finger nanti larinya kemari. Iya kan? Di sebelah kanan. Yang singkat data, singkat clock, singkat reset larinya kemari. Ke CPU juga kan? Nah, disinilah dia letaknya di bloknya GPIO. Jadi kalau saya buat lagi di sini, kalau mau ditambahkan, ini ada blok namanya GPIO. Ini yang nanti ke SIM, ini yang ke kamera, baru ke finger. Tapi masalah kontrol komunikasi. Paham ya? Nah, baru nanti ada blok lagi sini. Nah, inilah yang tadi EBIO. Kan gitu kan? Kita belum ketemu blok masalah tegangan kerja. Nah, ini yang C. Sekarang saya klik D. Ini saya kasih contoh. Nanti saya mau kasih tugas lagi mencari di tipe yang lain. D. Kita lihat lagi ke samping, masih GPIO, masih GPIO karena banyak GPIO ya. WLAN itu WiFi. Jadi IC WiFi nanti ada tegangan kerja, terus IC-nya kerja, baru adalah yang dikontrol. Nah, itu lari kemari. Berarti masih. Next lagi, sekarang yang E. Kita lihat bagian nih MIPI. MIPI itu adalah data gambar. Berarti di blok sini ada lagi nanti urusannya ke MIPI. Nah, MIPI data gambar, baik itu ke kamera maupun ke LCD. Nanti kalau kita cari jalurnya, larinya ke kamera. CS ini kamera nih. Data 0, data 1P. Ini yang kita cari semalam. Ke kamera kemana? Larinya kemari. Bukan masuk ke tegangan kerja. Cek lagi F. Nah, inilah baru termasuk tegangan kerja. Ciri-cirinya itu banyak kapasitornya di setiap jalurnya. Paham?
Jadi kalau saya mau kita absen ya, kita mau cari tahu nih. Yang kanan dulu boleh nih, perhatikan. Vrec L6 1 P8 ini masuk dan ada kapasitor. V itu tegangan kerja nggak? Kerja. Nah, masuk ke IC CPU nggak? Iya, berarti L Vrec L6 berarti ini termasuk tegangan kerjanya CPU. Ini paham ya? Catat. Kita buat di sini catatannya. Tegangan kerja 1 Vrec L6 1 P8 ketemu baru 1. Sedangkan CPU banyak blok di dalamnya. Dah. Geser ke bawah. Ada lagi? Ada. VDD PX bias MPP. Artinya kalau ada gambar IC gini, CPU yang banyak kapasitor di pinggir-pinggirnya, karena supaya mendapatkan tegangan murni, DC murni. Nah, itu berarti tegangan kerja. Kita tinggal absen aja nih. Vrec L6 dah. Ini belum ya? Catat. VDD PX bias underscore MPP, ya kan? Betul nggak? Ya kan? Dah, turun lagi ke bawah. Nggak ada, ini cuma kapasitor doang. Turun lagi ke bawah. Ada nama jalur? Ada? Yang ini ya sama. Kalau yang ini itu ini namanya, kalau ini feedback juga ya. Nah, ya ini. Kalau bisa jangan ada ininya. Ini voltage feedback namanya. Ya, ini kita lewatkan dulu boleh, tapi jangan ada ininya. Atau kita tengok dulu sebelah kiri. Sebelah kirinya. Nah, ada lagi. Ya, ini. Vrec S7 0P915. Tulis lagi. Vrec S7 berarti SMPS nih 0 P 915. Nah, habis enggak ya? Nah, ini feedbacknya, ini laporan balik maksudnya. Turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, habis ya? Habis. Nah, sebelah sini nggak ada, ini kan nggak ada nama jalur kan? Nah, ini paling ini catat 1, ini 2, ini 3. Nah, ini masuknya, oh ini astaga, ini masuknya, ini laporan baliknya. Nah, berarti ini ya Vrec underscore S5 underscore S6. Catat. Vrec underscore S5 underscore S6 underscore 0P 0P8625. Dah. Udah dapat kita 4 tegangan kerja. Itu masih di blok ini, blok F. Belum habis kan? Nah, mana tahu nanti ada lagi. Klik yang G. Enter. Nah, ada lagi nggak? Ada nih. Vrec S3. Belum ada kan? Vrec S3 kan? Belum. Tulis di sini. Vrec underscore S3 underscore apa ya nilainya tadi? 1P225, berarti nilainya 1,225 volt nanti kalau kita ukur secara aktif. Bis, turun ke bawah. Nggak ada, turun ke bawah ada? Vrec L12. VDD PX2. Iya. Singkat aja lah ya. Vrec L12 nilainya berapa tadi? Ada VDD PX2 ya. VDD PX2. VDD PX2. Ada. Lanjut. Kaki nomor 7. Ada? Vrec L5 1P8. Tulis, belum ada L5 kan? Belum. Vrec L5 tegangannya 1,8. Turun lagi kaki nomor 8. Habis ada nih. Vrec L14 UIN 1, Vrec L15 UIN 2. UIN ini sebenarnya untuk SIM. Nah, bayangkan kalau SIM itu kita konsletkan ke ground, maka yang ke CPU juga ikut konslet.
berarti dia dicabangkan. Jadi masuk ke CPU iya, ke konektor SIM juga iya. Nah, VREC L14 tulis VREC underscore L14 underscore UIM berapa tadi? 1 ya? UIM 1, yang 15 nya UIM 2. Ini kita masih mencari tegangan kerja untuk CPU ya, belum ukur. Ini kita masih mencari, ya kan? Udah segini. Salah satu bermasalah pasti CPU-nya gagal kerja. Memang nggak langsung mati juga, tergantung tegangan mana yang bermasalah. Kalau langsung kena tegangan yang bekerja langsung ke otaknya atau core-nya, itu pasti mati. Kalau mungkin yang lain mungkin dia jadinya nanti nge-restart atau apalah banyak. Nah, cuman intinya kesimpulannya adalah semua tegangan yang masuk ke CPU pastikan bagus. Jadi ya, kalau nggak bagus pasti cacat. Jadi kayak manusia lah, hidup pun dia tapi stroke, nggak normal. Nah, mulai kita cek. Lalu yang terakhir VREC 5 sudah ada tadi ya? Udah. Nah, sudah ada. Kalau yang sudah ada jangan ditulis lagi. Nah, udah ada. Terus ke kiri. Nah, VREC S2. Kita belum S2. Belum ya? VREC S2 0P 8625 B sudah 10. Apakah skemanya udah siap? Belum. Kan masih ada lagi tuh. G masih ada. H. Nah, H enter. Tegangan kerja lagi. Iya kan? Iya. Tegangan kerja lagi. Tapi lihat, mana tahu sudah ada namanya. L3 udah belum? Kalau belum masukkan. L3 belum. Tulis. VREC L3 underscore 0P 925 0P 925 kaki nomor 12. S3 udah? Udah nih, ya kan? Ya. Kalau udah nggak usah lagi turun. VREC MIPI belum. Nah ini MIPI ya, untuk masalah gambar tadi pun ada tegangannya di CPU. VREC MIPI JSI, ya langsung aja gini. VREC MIPI JSI. Ya kaki nomor 3, jalur nomor 13 bukan kaki ya, jalur. L7 udah? Belum. Tulis. VREC L7 underscore 1/8 juga. Kaki nomor 14 VREC S19 sudah belum? VREC L19 underscore 1P3 jalur ke nomor 15 VREC L7 udah tadi ya? Udah. VDD GPS boleh masukkan. Pokoknya tegangan yang masuk ke CPU. DDRX berarti nomor 16 VREC S1 VREC S1 0P 8625 habis yang sebelah kanan VREC L3 udah. VREC EBIO nah, belum nih kan? VREC EBIO. Udah lah, EBIO aja lah. Terus VREC S7 Udah. S7 belum. Udah nomor 3. VDD GPS udah. VREC S2 S7 S2 udah, setuju udah. VREC L7 udah tadi. Udah. VREC L3 udah Udah. tadi. VREC L3 udah. VREC L13 13. belum. L13 belum.
Pokoknya tegangan kerjanya kan. Direct L 13 underscore kurang lebih 3P075 Oke, nomor 19 habis ya. Nah, next lagi habis H I tegangan kerja lagi. Nah, ini udah bukan ya, nggak ada kapasitor kan? Ada sih memang ini, cuma dia bukan ya. Nah, ini jalur untuk sinyal. Ini jalur yang terhubung ke ICSF yang I. Nah, berarti bukan masalah tegangan. Terus habis I apa? J. J urusannya ke ground. Ini jadi ground semua. Nggak ada kita cek sini, ground semua. K ground juga, ya kan? Lewatkan L ground juga. Baru yang M N J habis. Berarti seginilah tegangan kerja yang masuk ke IC CPU